Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nadia Putri dengan NIM 250020084. Dan hari ini kita akan berbicara tentang komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan organisasi. Teman-teman, sebagai manusia kita pasti berinteraksi dengan orang lain setiap hari. Entah dengan keluarga, teman, dosen, ataupun rekan kerja. Sehingga tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Nah, media utama yang digunakan manusia untuk berhubungan satu sama lain adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, tidak akan ada kerjasama, tidak ada pemahaman, bahkan hubungan sosial pun tidak bisa terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian komunikasi interpersonal. Secara sederhana, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih secara langsung, baik secara tatap muka maupun melalui media. Menurut Arniwe, komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan antara dua individu secara langsung dengan melibatkan umpan balik atau feedback yang segera. Nah, contohnya ada banyak nih teman-teman. Yang pertama yaitu komunikasi antara guru dan murid. Dan yang kedua yaitu antara dosen dan mahasiswa. Lalu yang ketiga yaitu antara sahabat, suami dan istri, atau rekan kerja. Melalui komunikasi inilah kita membangun pemahaman, memperkuat hubungan emosional, dan mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini terbagi dalam beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu komunikasi diadik. Ini adalah komunikasi antara dua orang saja, misalnya antara sahabat atau dosen dan mahasiswa. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil. Ini melibatkan beberapa orang yang saling berinteraksi secara langsung, seperti dalam diskusi atau rapat tim. Dan yang ketiga yaitu komunikasi publik. Komunikasi antara seorang pembicara dengan khalayak luas. Bisa juga melalui media sosial atau ruang virtual seperti sekarang ini. Namun meskipun bentuknya berbeda-beda, inti dari semua jenis ini tetap sama. Ada pertukaran pesan, perasaan, dan makna antara manusia. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi intrapersonal dan hubungannya dengan interpersonal. Sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, sebenarnya ada satu bentuk komunikasi yang terjadi di dalam diri kita, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah berbicara dengan diri sendiri, menggunakan pikiran, perasaan, atau hati nurani. Misalnya sebelum berbicara dengan dosen, kita mungkin berpikir dulu, nanti saya mau ngomong apa ya biar tidak salah. Atau kalau dosen sedang sibuk, enaknya saya mulai dengan kalimat apa ya. Nah, proses berpikir ini adalah bentuk komunikasi intrapersonal dan
Menariknya, komunikasi interpersonal ini sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Karena dari sanalah kita mempersiapkan strategi, memilih kata, dan menyesuaikan bahasa agar bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi interpersonal efektif. Menurut para ahli seperti Stewart dan Sylvia Moss, komunikasi interpersonal yang efektif memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu adanya kedekatan fisik, sehingga interaksi terasa lebih akrab dan intens. Yang kedua, pesan disampaikan dan diterima secara spontan tanpa dibuat-buat. Dan yang ketiga yaitu terjadi pertukaran pesan verbal dan non-verbal seperti tatapan mata, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Dan yang keempat yaitu adanya umpan balik, sehingga pesan dapat segera dikonfirmasi apakah sudah dipahami atau belum. Dengan ciri-ciri ini, komunikasi interpersonal menjadi lebih hangat, terbuka, dan manusiawi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 7 faktor utama yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam komunikasi. Kalau kita tidak percaya pada lawan berbicara, kita pasti ragu, canggung, dan tidak terbuka. Kepercayaan muncul ketika kita yakin bahwa lawan bicara jujur, konsisten, dan tidak akan merugikan kita. Misalnya, kita lebih mudah bercerita kepada sahabat yang sudah lama kita kenal daripada orang yang baru bertemu. Dan yang kedua yaitu perilaku suportif. Artinya, dalam berkomunikasi, kita harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Sehingga ciri perilaku positif suportif antara lain ada beberapa macam. Yang pertama, tidak mudah menghakimi. Yang kedua, fokus mencari solusi bersama. Dan yang ketiga, bersikap jujur dan spontan. Sehingga komunikasi yang suportif membuat suasana jadi lebih nyaman dan lebih terbuka. Dan yang ketiga yaitu keterbukaan atau openness. Keterbukaan berarti bersedia menerima informasi baru, pendapat orang lain, serta kritik yang membangun diri kita. Orang yang terbuka akan lebih mudah beradaptasi dan memperbaiki diri. Sebaliknya, orang yang tertutup seringkali menimbulkan miskomunikasi karena tidak mau menerima pandangan dari orang lain. Dan yang keempat yaitu persepsi interpersonal. Persepsi adalah cara kita menafsirkan pesan yang diterima dari orang lain. Kalau persepsi kita salah, hasilnya bisa fatal. Pesan disalahpahami, emosi tersinggung, bahkan hubungan bisa rusak. Maka, penting bagi kita untuk berempati dan memastikan makna pesan sudah sesuai dengan maksud pengirimnya. Dan yang kelima, yaitu konsep diri atau self-concept. Konsep diri ini adalah bagaimana kita memandang diri kita kalau konsep diri kita positif.
maka komunikasi kita juga akan positif. Ciri-ciri orang dengan konsep diri positif antara lain yang pertama yaitu yakin dengan kemampuan diri, yang kedua merasa setara dengan orang lain, dan yang ketiga yaitu menerima pujian dengan wajar. Lalu yang terakhir yaitu mampu menerima kekurangan dan memperbaiki diri. Sehingga orang yang punya konsep diri sehat cenderung lebih percaya diri dan tidak mudah tersinggung. Dan yang keenam yaitu atraksi interpersonal. Ini berkaitan dengan daya tarik dan kesukaan terhadap orang lain. Kalau kita suka dengan seseorang, biasanya komunikasi berjalan lancar karena ada rasa senang. Tapi kalau sudah ada rasa benci atau tidak suka, komunikasi bisa menjadi tegang dan defensif. Jadi, penting untuk tetap objektif dan tidak menilai berdasarkan perasaan pribadi. Yang ketujuh yaitu hubungan interpersonal. Hubungan yang baik akan menciptakan keakraban, empati, dan keterbukaan. Sebaliknya, hubungan yang dingin dan penuh kecurigaan akan menghambat komunikasi. Oleh karena itu, membangun hubungan emosional yang sehat sangat penting agar komunikasi interpersonal bisa berlangsung dengan efektif. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan empati dalam kelompok. Yang ketiga yaitu menghindari kesalahpahaman atau miscommunication. Yang keempat, menjadi alat untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain secara positif. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan antara individu. Sehingga dalam konteks organisasi, komunikasi interpersonal juga membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kolaboratif. Dan selanjutnya yaitu tantangan dalam komunikasi interpersonal. Tentu saja tidak semua komunikasi berjalan mulus. Ada beberapa hambatan yang sering muncul. Di antaranya yaitu perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan, persepsi yang salah terhadap pesan, kurangnya empati atau rasa hormat, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan lawan bicara, dan yang paling sering yaitu noise atau gangguan komunikasi. Gangguan ini bisa berupa gangguan fisik atau suara bising, maupun gangguan psikologis, prasangka, rasa marah, atau malu. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan emosi dan menjaga fokus menjadi kunci penting dalam komunikasi interpersonal. Sehingga dapat kita simpulkan dari semua pembahasan tadi, komunikasi interpersonal adalah seni berhubungan antar manusia yang tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga emosi, empati, dan kejujuran. Efektivitas komunikasi interpersonal sangat bergantung pada diri komunikator dan komunikan, terutama dalam hal kepercayaan, keterbukaan, persepsi, dan konsep diri.
Sehingga semakin baik hubungan antara individu, semakin mudah pula tercipta komunikasi yang efektif dan bermakna. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting, yaitu selama manusia masih memiliki perasaan dan emosi, komunikasi interpersonal akan selalu menjadi bagian penting dari kehidupan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar berkomunikasi lebih baik, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Semoga pembahasan kali ini bisa menambahkan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.